Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Shalom Aleichem bersama Amasya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pemimpin dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Pertanyaan sekarang datang berasal dari saudara Dania Stelaum Banua. Shalom Aleichem ya Romo Haji. Shalom Alaikum Salam. Sehat selalu dan pelayan diberkati dalam kasih rahmat Allah. Terima kasih. Jika Romo berkenan, apakah saya boleh bertanya terkait video lama Romo mengenai Bunda Maria yang terkandung dalam dosa asal? Romo Haji mengatakan fakta Bunda Maria terkandung dengan dosa asal adalah perayaan tertidur Sang Theotokos. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah ketika Roh Kudus menyucikan Bunda Maria, Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus meninggalkan Bunda Maria sehingga kodrat asal Bunda Maria yang bersih dan dosa asal menjadi berdosa dalam arti dosa asal kembali. Mohon pencerahannya. Saudara Telaum Banua, istilah dosa asal itu tidak digunakan dalam Gereja Timur. Gereja Timur percaya dengan dosa nenek moyang. Artinya bahwa yang berdosa itu Adam, nenek moyang, dan dia yang bertanggung jawab atas dosa itu. Nenek keturunannya tidak bertanggung jawab. Makanya itu bukan dosa asal dari orang itu, dari manusia. Itu dosanya nenek moyang. Coba kita baca di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak bisa menanggung dosa ayah anaknya. Nah, kalau anak dan ayah saja dosanya tidak saling ditanggung, apalagi dengan nenek moyang yang jauh yang kita tidak pernah mengenal. Bagaimana kita bisa menanggung dosanya Adam? Dan itu juga dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 5. Ayat 5 ya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Iya toh? Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi dalam ajaran Gereja Timur, tidak ada satupun yang menanggung dosanya Adam atau Hawa kecuali Adam dan Hawa sendiri. Tetapi kita kena dampaknya. Jadi Adam yang dihukum oleh dosanya sendiri. Kita tidak dihukum karena dosanya Adam. Tapi kita mendapat dampak daripada dosanya. Apa yang dilakukan Adam ini? Contohnya begini. Kalau ada seorang koruptor, triliunan rupiah dia mencuri uangnya negara, lalu dia ditangkap. Apakah yang ditangkap istrinya juga? Anaknya? Enggak dong. Yang ditangkap, yang diadili ya koruptor ini. Tapi dampaknya nanti seandainya koruptor ini dimiskinkan, dampaknya pada keluarganya. Tidak punya mobil lagi, tidak punya rumah gedung lagi, anaknya tidak bisa kuliah lagi, dan seterusnya. Dia mengalami dampak daripada tindakan bapaknya ini. Demikian juga dengan Adam. Kita tidak menanggung dosanya Adam. Tapi kita kena dampak dari dosanya Adam. Apa umpamanya? Kita kehilangan hidup kekal. Itu tak terutama sekali. Upah dosa adalah maut. Kita kehilangan itu. Kita tidak lagi berada di bawah, tidak lagi berada di Taman Eden bersama Allah. Kita tidak lagi mampu untuk hanya berbuat suci saja. Banyak hal-hal yang akhirnya membawa kita melenceng. Inilah akibat-akibat dari dosa nenek moyang tadi. Jadi dengan demikian Bunda Maria sebagai manusia, dia juga kehilangan hidup kekal. Artinya sebagai manusia biasa, dia tidak memiliki hidup kekal itu. Itulah artinya dosa Bunda Maria juga ada di bawah pengaruh dampak dari dosa nenek moyang tadi. Nah, mengenai kesucian Bunda Maria,
Ya, kita tahu bahwa dia tidak mungkin lah sebagai orang yang dekat dengan Tuhan lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Dalam hal itu bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah ketika Bunda Maria disucikan dari segala kesalahan. Pada waktu dia mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 38, Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Roh Kudus turun atas dia, sudah itu ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Karena dia Bunda Maria dikuduskan dari cacat celah moral. Dikuduskan dari itu. Tapi dikuduskan dari itu bukan berarti bahwa Bunda Maria tidak berdosa dalam pengertian hamartia, meleset dari kodrat. Bunda Maria masih punya potensi untuk meninggal, gitu loh. Maka dengan bahwa di dalam Gereja Timur tanggal 15 Agustus, kalau menurut gereja tanggalan baru itu adalah hari kematian Bunda Maria, menunjukkan dia memiliki kodrat yang sudah hamartia tadi. Tapi dia tidak berdosa dalam pengertian moral. Oleh karena itu harus kita bedakan antara dosa yang dimaksud di sini. Dosa yang dimaksud ini adalah hamartia, meleset dari sasaran. Melesetnya apa? Seharusnya manusia diciptakan untuk hidup kekal, ternyata manusia kehilangan hidup kekal, dan termasuk Bunda Maria juga memiliki kehilangan hidup kekal itu. Hanya secara moral Bunda Maria memang disucikan, tapi secara kodrat kemanusiaan untuk bisa mati dia tetap memilih itu. Itulah sebabnya di dalam tradisi Ortodoks, akhirnya setelah Bunda Maria disucikan, ya, dan ketika 3 hari dia meninggal, menurut tradisi para rasul datang dari mana-mana untuk menghadiri kematian Bunda Maria, penguburannya. Rasul Thomas yang datang terlambat karena dia berada paling jauh di India. Ketika dia datang, Bunda Maria sudah dikuburkan. Dan akhirnya bersama para rasul diantar ke kuburan Bunda Maria. Ternyata kuburannya kosong, dan lalu ada penampakan Bunda Maria bersama Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria akhirnya ditebus oleh Kristus sendiri, diberikan hidup kekal, bangkit sampai sekarang hidup di surga. Nah itu jadi kesuciannya tidak hilang dari Roh Kudus tadi, tetapi dia harus tetap mengalami mati karena dia mengalami dampak daripada hamartia, dampak daripada kemelesetan tadi, yaitu kehilangan hidup kekal. Tetapi karena dia beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah anaknya sendiri yang mengambil daging dari dirinya, maka dia dimuliakan, dia dibangkitkan dari kematian. Demikian ya, Saudara Telam Banua. Jadi pertanyaan saudara, apakah Roh Kudus meninggalkan Bunda Maria? Enggak. Sehingga kodrat asal Bunda Maria yang bersih dan dosa ini dari moral. Kalau moralnya ya memang kita tahu dia bersih dari dosa, tetapi kodratnya yang kehilangan hidup kekal itu tetap dimiliki. Tetapi karena dia percaya pada Kristus, maka akhirnya dia dibangkitkan terlebih dahulu daripada murid-muridnya yang lain, sebagai bukti bahwa barang siapa percaya pada Kristus akan mengalami kebangkitan seperti Maria itu adalah dibangkitkan. Jadi Maria bukan landasan keselamatan. Maria adalah bukti keselamatan. Bahwa siapa yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan sebagaimana Maria terlebih dahulu dibangkitkan sebagai bukti dari keselamatan itu, karena Kristus tubuh kemanusiaannya itu diambil dari Bunda Maria. Jadi akar tubuhnya Kristus adalah ovumnya Maria. Dengan demikian, karena Kristus akarnya dari Bunda Maria dan Kristus telah dimuliakan, maka akar dari kemanusiaan Bunda Maria itu juga dimuliakan dengan jalan dia dibangkitkan sesudah mati itu. Begitu ya. Tuhan memberkati. Shalom.